Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba gali lebih dalam ya. Salah satu bagian paling penting nih dalam transaksi bisnis besar kayak akuisisi, merger, atau pembiayaan gede gitu. Yaitu soal temuan material. Ini munculnya dalam proses yang namanya uji tuntas hukum atau ya legal due diligence. Sumber kita kali ini, dokumen yang ngebahas detail banget soal temuan ini, kenapa sih penting, terus tindak lanjutnya gimana. Nah, misi kita bareng Anda nih, pengen banget kita paham inti temuan material ini, dampaknya apa aja, apalagi nanti kita lihat khusus buat lembaga keuangan syariah ya. Sama gimana sih para pihak itu biasanya ngadepin isu ini di lapangan. Kenapa ini penting buat Anda dengerin? Soalnya, temuan kayak gini tuh sering banget jadi penentu. Lanjut atau enggaknya sebuah transaksi. Jadi kayak deal breaker gitu istilahnya. Dan, nah ini, spesifik buat entitas syariah, implikasinya bisa nyentuh keabsahan akadnya loh. Ini serius. Oke, mari kita langsung bedah aja ya. Jadi, apa sih sebenarnya temuan material itu? Gampangnya gini, ini tuh hasil investigasi dari due diligence tadi yang dampaknya tuh signifikan. Bener-bener ngaruh ke transaksinya. Bisa jadi ngaruh ke harga jual beli, bisa juga mengubah syarat atau kondisi kesepakatan. Atau malah kalau parah banget bisa bikin transaksinya batal sama sekali. Kalau temuannya nggak signifikan ya, itu namanya temuan tidak material. Bukan deal breaker lah. Contohnya biar gampang ya, bayangin ada bank syariah nih, mau biayain proyek properti pakai skema musyarakah. Nah, pas tim hukumnya ngecek-ngecek, ketahuan kalau sebagian besar tanah buat proyek itu statusnya tanah terlantar. Menurut hukum kita ya. Nah, ini jelas temuan material dong, kan langsung ngaruh ke kelayakan proyeknya, ke nilainya juga. Iya, betul. Dan yang menarik tuh, gimana cara nentuin sebuah temuan itu material atau enggak. Ini penting nih, nggak bisa cuma berdasarkan opini pengacaranya aja loh. Harus ada prosesnya. Prinsip utamanya ya harus berdasarkan verifikasi dokumen yang teliti, terus juga ngecek fakta di lapangan. Jadi kalau mau bilang material harus ada dasarnya yang kuat, bukan cuma kira-kira atau asumsi, bukan sekedar nyentang daftar gitu aja. Langkah identifikasinya itu biasanya cukup sistematis sih. Pertama, tim hukumnya bikin dulu daftar temuan sementara, semacam draft awal gitulah. Isinya semua potensi masalah yang ketemu pas periksa dokumen atau data. Kedua, nah ini krusial banget, klarifikasi. Timnya bakal nanya diskusi sama pihak terkait. Misalnya sama manajemen perusahaan target atau sama yang jual aset. Tujuannya ya buat konfirmasi fakta, biar dapat gambaran utuh di balik temuan awal itu. Ketiga, hasil klarifikasi tadi itu dibikin jadi berita acara rapat atau MOM, Minute of Meeting. Ini penting banget sebagai bukti tertulis kesepakatan faktanya. Biar nanti nggak ada debat lagi soal apa sih yang kejadian sebenarnya. Nah, baru langkah keempat, kalau semua udah jelas, tim hukum baru ngasih klasifikasi. Ini beneran temuan material atau sebenarnya nggak material setelah dijelasin. Atau jangan-jangan malah bukan temuan sama sekali karena ada bukti pendukung lain. Oke, jadi prosesnya berlapis gitu ya, nggak asal cap material. Paham, paham. Nah, terus katakanlah nih, udah terverifikasi sebuah temuan itu material. Biasanya apa rekomendasi dari tim hukum di laporan due diligence mereka? Ini kan yang jadi kayak panduan awal buat pengambil keputusan bisnisnya kan? Umumnya sih ada 3 jalur rekomendasi utama yang mungkin keluar di laporan itu. Pertama, ya udah transaksinya dibatalin aja. Ini opsi paling drastis ya. Biasanya direkomendasiin kalau temuannya fatal banget, risikonya kegedean. Atau masalahnya kayaknya susah atau nggak mungkin diberesin. Contohnya, objek transaksinya ternyata ilegal gitu. Wah, udah. Kedua, nah ini mungkin lebih sering kejadian, penyesuaian nilai transaksi. Ini relevan kalau temuan materialnya ngaruh langsung ke valuasi aset atau bisnis targetnya. Misalnya, nemu sebagian stok barangnya rusak, atau piutang macetnya lebih banyak dari laporan awal, atau ada utang hukum yang nggak kelihatan sebelumnya. Nah, harga belinya bisa dinego ulang, jadi lebih rendah gitu, sesuai kondisi aslinya. Ketiga, transaksinya ditunda dulu. Rekomendasi ini biasanya muncul kalau masalah yang ketemu itu sifatnya masih bisa diperbaiki. Atau bisa diselesaikan sama si penjual dalam waktu tertentu. Contohnya, ada izin penting yang udah mau habis masa berlakunya. Ya diminta urusin perpanjangannya dulu sebelum transaksi final. Atau ada sengketa kecil yang kayaknya bisa damai.
Nah, itu kan rekomendasi dari sisi hukum ya. Isinya analisis risiko legalnya. Tapi penting banget buat Anda ingat nih, keputusan akhirnya secara komersial itu tetap di tangan para pihak yang transaksi. Mereka yang bakal nimbang-nimbang. Risiko hukum ini sepadan nggak sih sama potensi untung bisnisnya? Jadi rekomendasi hukum itu ngasih peta risikonya. Tapi yang nyetir kapalnya ya tetap pebisnisnya. Sekarang gimana prakteknya? Di lapangan gitu, kalau para pihak udah mutusin mau ngapain soal temuan material itu, ada 3 jalur eksekusi utama sih, mirip sama rekomendasi tadi, tapi ini lebih ke langkah konkretnya. Jalur pertama, ya udah, akhiri transaksi. Kalau semua setuju resikonya kegedean atau nggak mungkin diperbaiki, transaksi stop. Tapi proses stopnya ini butuh dokumen formal ya, nggak asal batal aja. Biasanya ada surat terminasi atau pengakhiran perjanjian. Terus perlu diatur juga soal DP yang udah dibayar. Gimana nasibnya? Balik utuh, sebagian, atau hangus? Tapi kalau rekomendasinya penyesuaian nilai atau nambah syarat. Kalau transaksi lanjut tapi ada perubahan, para pihak wajib bikin dokumen hukum baru. Biasanya namanya adendum atau amandemen ke perjanjian awal. Isinya harus jelas banget. Perubahan harganya gimana, syarat bayar barunya, ada jaminan tambahan nggak, atau apapun lah yang disepakati buat nyelesain temuan material tadi. Jalur ketiga, kasih waktu tambahan buat perbaikan. Ini kelanjutan dari rekomendasi penundaan tadi. Para pihak setuju kasih kesempatan ke penjual buat ya beresin masalahnya dalam batas waktu tertentu. Misalnya urusin perpanjangan izin, selesain sengketa kecil tadi. Tapi ya, ini ada resikonya juga. Kedengarannya solusi paling damai ya, kasih waktu tambahan. Tapi resikonya apa emang? Resikonya itu ketidakpastian. Gimana kalau pas udah waktunya ternyata gagal diberesin? Nah, biasanya di adendum perpanjangan waktu itu udah diatur konsekuensinya. Bisa jadi transaksinya otomatis batal kalau target perbaikannya nggak kecapai. Atau mungkin ada penalti lain. Jadi perpanjangan waktu ini kayak pertaruhan berjangka waktu gitu. Ketiga jalur ini intinya ya cara-cara praktis buat manajemen risiko di transaksi korporasi. Tentu aja ya, proses ini nggak selalu mulus kan? Nentuin sesuatu material atau enggak, atau seberapa besar dampaknya. Wah, ini sering banget jadi sumber beda pendapat. Pembeli mungkin ngelihatnya, wah masalah gede nih. Penjual ngerasa, bisa diatasi lah. Gimana caranya biar beda pandangan ini nggak jadi sengketa hukum yang, ya ampun, mahal dan repot? Sumber kita nyebutin beberapa strategi pencegahannya sih. Pertama, kalau debatnya soal angka nih, soal valuasi dampak duitnya, bisa disepakati buat nunjuk pihak ketiga independen, misalnya penilai aset atau appraiser atau akuntan forensik gitu. Hasil penilaian independen ini kan bisa jadi dasar nego yang lebih objektif ya. Kedua, dari awal pas bikin draft perjanjian transaksinya, entah itu PPJB saham, aset atau apapun, pastiin ada klausul penyelesaian sengketa yang jelas dan disepakati bareng. Mau lihat mediasi dulu, atau langsung arbitrase, atau mau pilih pengadilan mana? Nah, kejelasan di awal ini penting banget. Dan mungkin yang paling dasar ya, tapi seringnya paling susah dipraktekin itu menegakkan prinsip itikat baik, good faith gitu. Sama keterbukaan, transparency, dari kedua belah pihak selama prosesnya. Kalau komunikasinya jujur, nggak ada yang ditutup-tutupin, terus ada kemauan nyari solusi bareng, win-win solution gitu, nah potensi sengketanya bisa ditekan banget. Nah, ngomongin sengketa sama prinsip good faith ini, situasinya jadi makin krusial nih. Dan punya lapisan makna tambahan kalau kita masuk ke ranah lembaga keuangan syariah. Kenapa? Iya, karena kayak yang kita singgung di awal tadi, temuan material di sini itu bukan cuma soal risiko hukum atau bisnis biasa aja. Betul banget. Buat bank syariah, BPRS, fintech syariah, atau investor yang fokusnya ke bisnis dan aset halal, temuan material itu bisa langsung nembak jantung operasional mereka, yaitu keabsahan akad syariahnya. Ini pertaruhan yang fundamental banget. Dalam fikih muamalah, hukum transaksi Islam, sebuah akad itu kan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu biar sah. Salah satu syarat utamanya, objek akadnya misalnya barang yang dijual, aset yang dijaminin, proyek yang dibiayain, itu harus jelas statusnya. Harus dimiliki secara sah sama yang transaksi dan pastinya halal dong. Nah, kalau hasil due diligence nemuin objek transaksinya ini ternyata bermasalah, misal status miliknya sengketa, barangnya nggak sesuai janji, atau malah ada unsur haramnya, wah, akad yang dibangun di atasnya itu bisa cacat secara syariah. Konsekuensinya bisa dianggap nggak sah, bisa mengandung horor ketidakjelasan gitu, atau malah batal demi hukum syariah.
Ini risiko reputasi sama kepatuhan syariah yang serius banget. Nah, ini nih bagian yang menurut saya paling penting buat Anda cermati. Apalagi kalau Anda bergerak di sektor syariah. Sumber ngasih beberapa contoh kasus nyata yang nunjukin implikasi ini dengan jelas banget. Kasus pertama, ada bank syariah kasih pembiayaan murabahah, jual beli dengan margin untung gitu ya. Jaminannya sebidang tanah. Pas tim hukumnya ngecek jaminan, nemu fakta. Tanah itu ternyata lagi jadi objek sengketa waris di pengadilan agama. Status kepemilikannya jadi nggak pasti kan jadinya. Ini jelas temuan material. Rekomendasi hukumnya, ya transaksinya harus ditunda dulu. Sampai sengketa warisnya putus, status tanahnya jelas siapa pemilik sahnya. Nggak bisa lanjut aja pokoknya. Kasus kedua, akuisisi BPRS, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Ada bank umum syariah mau nyaplok BPRS. Pas due diligence, ketahuan ada dua masalah gede. Sekitar 30% portofolio pembiayaan BPRS target itu macet, NPF ya, non-performing financing. Dan status hukum sebagian aset jaminannya juga bermasalah atau nggak jelas. Wah, ini temuan material double yang signifikan. Tindak lanjutnya gimana? Nilai akuisisi BPRS itu dinego ulang. Diturunin cukup drastis, buat nanggung risiko kredit macet sama jaminan bermasalah itu. Kasus ketiga, investasi di startup makanan halal. Ada investor syariah tertarik nih sama startup makanan halal. Pas dicek, ternyata sertifikat halal buat produk andalan startup itu udah kedaluarsa dan belum diurus perpanjangannya. Nah, buat investor syariah ini material banget kan? Kehalalan produk itu kan intinya. Rekomendasinya, ya transaksinya ditunda dulu sampai sertifikat halalnya beres diurus lagi. Kasus keempat, ini agak beda dikit. Sengketa akad setelah transaksi jalan. Ada nasabah gugat bank syariah ke pengadilan agama. Alasannya, akad musyarakah bagi hasil yang dia teken itu dianggap nggak adil dan melanggar prinsip syariah. Pas diperiksa di pengadilan, yang bisa kita anggap kayak uji tuntas juga ya oleh hakim, kebukti emang ada klausul di akad itu yang nggak sesuai sama fatwa DSN MUI. Ini jadi temuan material dalam konteks sengketa. Akibatnya, pengadilan bisa perintahin revisi akadnya biar sesuai fatwa, atau mediasi penyelesaian lain. Iya, kasus-kasus tadi, terutama yang pertama sama keempat ya, itu sekaligus nunjukin peran vitalnya pengadilan agama dalam ekosistem ekonomi syariah kita di Indonesia. Penting dicatat nih, berdasarkan UU nomor 3 tahun 2006 yang ngubah UU Peradilan Agama, pengadilan agama itu memang dikasih kewenangan absolut buat nanganin sengketa di bidang ekonomi syariah. Artinya apa tuh? Ya kalau ada temuan material dalam transaksi syariah yang akhirnya jadi sengketa antar pihak, tempat nyelesainnya ya di pengadilan agama. Kewenangannya buas loh, mencakup sengketa soal akad-akad kayak murabahah, mudorobah, musyarakah, ijarah. Terus sengketa jaminan syariah yang nyangkut waris kayak kasus tadi. Sengketa di lembaga keuangan syariah, bahkan bisa nyentuh sengketa kepailitan syariah, meskipun kalau pailit biasanya koordinasi juga sama pengadilan niaga. Implikasi praktisnya jelas banget ya berarti. Buat Anda yang lakuin atau nerima hasil due diligence buat transaksi syariah, ngecek aspek bebas perkara atau litigasi itu nggak cukup cuma di pengadilan negeri atau niaga aja. Wajib hukumnya buat ngecek juga di pengadilan agama. Ada nggak perkara terkait target transaksi yang lagi jalan atau potensi muncul di sana? Ini bagian dari mitigasi risiko yang lengkap. Dan seiring zaman makin maju ya, tantangan dalam due diligence ini juga ikut berkembang loh. Sumber kita nyorot beberapa isu kekinian yang relevan. Pertama, soal digitalisasi. Dokumen kan sekarang banyak yang elektronik ya, sertifikat tanah elektronik, tanda tangan digital. Ini efisiensi tapi juga buka celah baru buat risiko manipulasi atau pemalsuan. Jadi metode verifikasinya harus lebih canggih. Nggak bisa cuma lihat tampilan di layar aja. Wah, menarik ini. Resiko baru ya di era digital. Ada lagi nggak? Ada. Kedua, kompleksitas hukum yang makin nyambung. Transaksi syariah modern itu jarang banget berdiri sendiri. Seringnya kaitannya sama hukum tanah, terus perizinan usaha yang terpadu itu loh OSS, bahkan bisa nyangkut hak kekayaan intelektual atau HKI kalau soal merek atau teknologi. Ini nuntut pemahaman hukum yang holistik gitu, nggak bisa lagi cuma lihat per sektor aja. Ketiga, nah ini khusus buat transaksi antar negara, bisa muncul tantangan beda standar atau interpretasi prinsip syariah. Antar negara kan kadang beda kan, ini perlu dicermati banget kalau transaksinya internasional. Dan terakhir nih, yang lagi anget banget dibicarain, soal tuntutan kepatuhan pada aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola.
ESG itu, Environmental, Social, and Governance. Ini ternyata relevan juga ya buat bisnis syariah. Justru relevan banget. Prinsip dasar syariah itu yang kita kenal maqasid syariah, tujuan-tujuan utama syariah, kayak jaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta, itu kan sangat nekenin kemaslahatan umum, masalah amah, sama keberlanjutan. Jadi, nilai-nilai ESG ini sebenarnya sejalan banget sama spirit syariah. Makanya, lembaga keuangan syariah sekarang juga makin dituntut perhatiin dampak lingkungan, sosial, sama tata kelola dalam bisnis dan pembiayaannya. Due diligence ke depan kayaknya perlu masukin analisis risiko dan kepatuhan ESG jadi bagian standar deh. Oke, jadi kesimpulan utama dari penjelajahan kita kali ini. Temuan material itu benar-benar jantungnya hasil uji tuntas hukum ya. Punya kekuatan besar buat ngubah arah, nilai, bahkan bisa membunuh rencana transaksi bisnis. Dan buat Anda yang main di sektor keuangan syariah atau transaksi sama entitas syariah, dampaknya lebih dalam lagi. Sampai ke soal keabsahan akadnya yang jadi fondasi utama. Betul, dan tindak lanjutnya pun macam-macam. Mulai dari yang paling tegas kayak stop transaksi, sampai yang adaptif kayak nego ulang harga atau syarat, atau kasih waktu buat perbaikan. Pemahaman soal peran pengadilan agama buat nyelesain sengketa ekonomi syariah juga krusial banget di Indonesia. Ujung-ujungnya sih pendekatan due diligence yang cermat, didukung verifikasi fakta yang kuat, transparansi, itikat baik, plus kepatuhan sama hukum positif dan prinsip syariah, itu jadi kunci menuju transaksi yang aman dan adil buat semua pihak. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang, yang berangkat dari diskusi kita tadi, tapi ngelihat ke depan. Dengan tantangan digitalisasi yang makin canggih nih, terus tekanan isu ESG yang makin kuat, menurut Anda, gimana ya proses uji tuntas hukum ini perlu berevolusi ke depannya, terutama biar bisa terus jaga integritas transaksi, sekaligus masihin keabsahan akad dalam dinamika ekosistem ekonomi syariah yang ya terus berubah ini. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya ya.